Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami mau menjelaskan apa saja yang sudah kami dapatkan melalui wawancara kami dengan seorang alumni jurusan Matematika ITB, yaitu Om Zulfa. Nah, berhubung terdapat beberapa kendala teknis pada saat wawancara kami, video wawancara kami dengan Om Zulfa tidak ada audionya teman-teman. Dan kami sudah merangkum apa saja yang sudah kami dapat dengan Om Zulfa. Nah, teman-teman, Om Zulfa atau yang lebih dikenal dengan nama Zulfa Henry adalah lulusan Matematika ITB tahun 1989. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman pekerjaan dan juga sudah bekerja di banyak tempat yang berbeda. Yang pertama, Om Zulfa sudah pernah bekerja di PT Bank Niaga sebagai Treasury and Corporate Dealer. Terus yang kedua, Om Zulfa juga sudah pernah bekerja di Dana Reksa sebagai Interest Rate and Currency Trader dan sebagai Chief Investment Officer-nya. Terus yang ketiga juga Om Zulfa sudah pernah bekerja di PT Mandiri. Dan yang terakhir sampai saat ini Om Zulfa sedang bekerja di PT Majoris Asset Management sebagai co-founder dan CEO-nya. Kemudian kami juga menanyakan ke Om Zulfa, kalau waktu itu Om Zulfa tuh milih jurusan matematika tuh kenapa sih? Kenapa nggak jurusan yang lain? Nah, jadi sebenarnya ternyata Om Zulfa itu milih jurusan matematika sebagai pilihan keduanya, bukan pilihan pertamanya. Karena pilihan pertamanya itu adalah pertambangan. Kenapa pilih pertambangan? Karena pas saat itu ya yang paling ngetop adalah elektro, informatika, pertambangan, sama mesin. Nah, jadi ya matematika itu sebenarnya pilihan keduanya. Tapi kenapa sih matematika yang dipilih? Kenapa bukan pilihan kedua yang lain gitu? Nah, menurut Om Zulfa juga katanya waktu itu nilai matematikanya paling bagus lah pas SMA. Dan Om Zulfa juga orangnya suka ngitung dan ya pinter deh kalau masalah matematika gitu. Nah, terus alasan lainnya adalah karena dia dengar-dengar dari senior-seniornya kalau fieldwork dan lapangan pekerjaan dari lulusan matematika itu tuh luas banget, bisa bekerja di banyak tempat. Jadi Om Zulfa merasa pilihan kedua matematika itu ya yang paling oke lah dibanding yang lain. Jadi kami juga menanyakan ke Om Zulfa, beliau itu di ITB khususnya di Matika aktif nggak sih? Terus ikut unit apa? Jadi beliau berkata beliau mengikuti MBWG, Marching Band, UBG, Basket, Kebudayaan Minang, dan beliau juga cukup aktif di Matika. Beliau berkata beliau sengaja emang masuk ke unit tersebut karena jarang anak matematikanya. Jadi bisa berinteraksi dari jurusan lain, ngelihat pola pikir yang beda-beda gitu. Terus di Matika beliau juga cukup aktif, pernah menjadi ketua OSJUR, terus juga pernah mendaftar jadi ketua himpunan. Padahal beliau masih 1 tahun di bawah masa kepengurusan yang harusnya daftar jadi kahim gitu. Walau akhirnya beliau juga kalah sama cuttingnya. Nah, selanjutnya kami juga menanyakan tentang topik tugas akhir yang waktu itu Om Zulfa kerjakan. Dan Om Zulfa mengerjakan topik tugas akhir tentang analisis numerik. Kami juga menanyakan tentang hubungan tugas akhir tersebut terhadap apa yang Om Zulfa lakukan dalam dunia pekerjaan. Nah, Om Zulfa sendiri mengatakan bahwa hubungan langsungnya tidak ada. Namun, hal yang dapat diperoleh dari tugas akhir tersebut adalah logika dalam berpikir yang sangat terpakai di dunia pekerjaan. Nah, berikutnya kami juga sempat menanyakan apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa matematika sebelum lulus. Nah, Om Zulfa sendiri mengatakan bahwa kita tidak cukup untuk belajar hanya matematika saja. Namun, kita juga butuh untuk mempelajari hal-hal yang bersifat sosial seperti akunting dan juga ekonomi. Karena hal tersebut sangat membantu dalam dunia pekerjaan nantinya. Dan Om Zulfa juga mengatakan bahwa kalau misalkan di pekerjaan Om Zulfa sekarang, ilmu statistik sangatlah membantu dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kami tanyakan ke Pak Zulfa adalah, dulu hal-hal yang dipelajarin pas kuliah, ada nggak yang digunakan di pekerjaannya sekarang? Kata beliau sih, ilmu statistik yang paling sering dijumpai. Cuma lucunya dulu Pak Zulfa nggak suka sama ilmu statistik. Beliau juga berkata, beliau pernah menggunakan rumus atau Black-Scholes model. Nah, namun secara umum sih, paling yang sering dijumpai PDP,
lalu konsep-konsep dari pelajaran matematika untuk menganalisis, juga ilmu statistik. Terus dia juga nanya nih ke Pak Zulfa, mendingan S2 dulu atau kerja dulu? Kalau kata beliau, dulu beliau memilih pekerjaan dulu karena beliau ingin cepat-cepat mempunyai uang. Terus kita bingung dong, kayak apakah banyak orang yang bilang kalau misalnya udah kerja nanti enak, terus nggak mau lanjut S2. Nah, kata Pak Zulfa sih, beliau bilang sih ya aman-aman aja sih sebenarnya, karena anak matematika itu cenderung suka belajar, suka menganalisis, suka membaca literatur, jadi sebenarnya nggak masalah juga. Nah teman-teman, kalau tadi teman sekelompok aku udah lebih ceritain tentang kehidupannya Om Zulfa, dari dia masih anggota Himatika, masih aktif di Himatika di ITB, sampai sekarang udah masuk ke dunia pekerjaan dan udah mapan lah. Nah kalau sekarang aku mau lebih kasih tahu ke teman-teman yang nonton tentang kayak pesan dan tips and tricks dari Om Zulfa sendiri buat kita anak-anak kuliah yang baru mau masuk dunia kerja. Nah kalau kata Om Zulfa, pesannya tuh gini, kayak kita tuh harus tentuin dulu minat kita apa, dalam bidang apa yang kita mau kerjakan. Karena tuh zaman sekarang orang-orang lebih ngincar pendapatan, bonus, dan kerja overhour. Nah selain itu, kelemahan anak matematika nih dari segi pengalaman Om Zulfa adalah mereka tuh lemah di dalam bidang ilmu komunikasi. Misalkan otaknya dia tuh udah mikir kemana-mana, udah bagus nih, ini ada solusi dan segala macam, tapi karena lemah di ilmu komunikasinya, jadi nggak bisa mengekspresikan atau memvisualisasikan atau bahkan menjelaskan hasil analisis maupun idenya. Nah itu kan sayang banget kan ya teman-teman. Nah terus ada juga nih pesan dari Om Zulfa sendiri buat kita matematika 17. Nah Om Zulfa tuh bilang kalau misalkan kita itu harus pelajarin ilmu selain matematika. Misalkan kita tertarik di bidang ekonomi yang kalau lebih keuangan ya, berarti kita harus pelajarin ilmu ekonomi, accounting, manajemen. Jadi nggak cuma matematika doang. Dan bagi teman-teman yang mau lanjutin S2, itu nggak apa-apa sama sekali kalau misalkan kalian mau lanjutin selain bidang matematika kayak jadi teknologi, itu tuh nggak apa-apa asalkan kita suka. Dan Om Zulfa bilang juga kalau misalkan sebenarnya anak matematika bisa jadi pemimpin dari divisi apapun, bahkan bisa jadi presiden loh teman-teman, asalkan kalian harus jangan capek buat belajar dan terus berkembang. Semoga bermanfaat.